Stefanus dibunuh. Ada dua kelompok utama dalam masyarakat Yerusalem. Kedua kelompok itu adalah orang-orang Yahudi. Namun Lukas hanya menyebut salah satu kelompok itu, orang-orang Ibrani. Orang-orang Ibrani adalah kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa Ibrani ketika mereka berdoa. Ia menyebut kelompok yang lainnya Helenis. Orang-orang Helenis berbangsa Yahudi, tetapi mereka berbicara dan berdoa dalam bahasa Yunani dan menggunakan kitab suci terjemahan Yunani. Karena jumlah murid-murid terus bertambah, pada suatu waktu orang-orang Helenis mulai mengeluh terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka ditelantarkan dalam pelayanan makanan kebutuhan sehari-hari. Maka ke-12 rasul memanggil semua murid-murid berkumpul dan berkata, "Pilihlah 7 orang di antara kamu yang terkenal baik, dipenuhi Roh Kudus dan kebijaksanaan, dan kita akan menugasi mereka untuk mengurusi hal-hal demikian." Seluruh jemaat senang dan memilih Stefanus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka disebut diakon atau pelayan. Stefanus adalah orang yang sangat berterus terang, dan latar belakangnya sebagai orang Yunani menempatkan dia dalam kesukaran dengan beberapa pemimpin Yahudi yang bukan pengikut Yesus. Misalnya, Stefanus tidak merasa bahwa kenisah itu penting, dan ia mengatakan demikian. Lalu ia berdiskusi tentang hal itu. Karena itu ia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Stefanus mengatakan bahwa ia dapat melihat Yesus berdiri di samping Allah. Ini merupakan salah satu cara untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Para pemimpin membantah dengan keras, menutup telinga mereka dengan tangan, dan menyerang Stefanus secara bersama-sama. Kemudian mereka menyeret dia keluar kota dan melemparinya dengan batu. Mereka meletakkan jubah mereka di kaki seorang anak muda bernama Saulus. Mereka menanggalkan jubah mereka supaya dapat melempar dengan lebih baik. Secara hukum, Saulus belum cukup umur untuk ambil bagian dalam peristiwa itu, maka ia hanya menyaksikannya. Ketika mereka melemparinya dengan batu, Stefanus berdoa, "Tuhan, terimalah rohku." Kemudian sambil berlutut ia berseru dengan keras, "Tuhan, janganlah kau tanggungkan dosa ini terhadap mereka." Sesudah itu ia meninggal. Saudara dan sahabatku, demikian Heffernan merumuskan dari kisah 6-7. Semoga membantu kita untuk mencintai kisah para rasul, membacanya dan merenungkannya, agar semangat orang-orang Kristen perdana juga menjadi semangat hidup bagi kita di zaman ini. Salam Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.